Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Al-ikhwah rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala di pagi hari ini kita berkumpul di masjid ini dengan taufik dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan mudah-mudahan duduknya kita di majlis ini menjadi sebab bertambahnya ilmu, bertambahnya keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian insyaallah Ta'ala kita akan memulai pada hari ini membaca satu risalah yang ringkas tetapi sangat-sangat bernilai, yaitu satu risalah yang ditulis oleh Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, itu Salasatul Usul. Nah, jadi beliau ini punya dua buku ya. Judulnya hanya dibalik saja. Al-Usulul Salasah dengan Salasatul Usul. Nah, jadi Salasatul Usul apa yang mau kita baca ini, sedangkan Al-Usulul Salasah ini ditulis oleh beliau untuk anak-anak kecil. Ya. Inti permasalahannya sama, cuman metode penulisan dan pemaparannya yang berbeda dari Syekh rahimahullah ta'ala. Dan sesungguhnya hendaknya masing-masing kita betul-betul perhatian terhadap risalah ini, karena pokok daripada risalah ini adalah mengenai ma'rifatullah, mengenal Allah Ta'ala, kemudian mengenal Islam, dan juga mengenal Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan tiga perkara ini adalah perkara yang akan ditanyakan kepada setiap orang setelah dia meninggal dunia. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ahmad dari hadis Al-Barra ibn Azib dalam hadis yang panjang. Ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengantar jenazah salah seorang sahabat, kemudian sambil menunggu persiapan penguburannya, maka beliau di kuburan itu menghabarkan perjalanan ruh orang mukmin sampai dia nanti ditanya oleh Munkar dan Nakir, juga perjalanan ruh orang kafir dan orang munafik. Nah, ya singkat kisah itu, setelah mayat itu dikubur, kemudian yang mengubur sudah pulang, maka akan datang dua malaikat yang tinggi besar, ya, membawa alat pukul, ya, berwarna kehitaman. Malaikat ini yang disebut dengan nama Munkar dan Nakir, mendudukkan si mayit tadi dan menanyakan kepadanya tiga permasalahan. Man rabbuka, wa ma dinuka, wa man nabiyuka. Siapa Rabbmu? Siapa sesembahanmu?
Kemudian yang kedua, siapa atau apa agamamu? Yang ketiga, siapa nabimu? Soal yang mungkin bagi kita sekarang ya, kalau sekarang gampang. Ya, kenapa? Yang bertanya masih sama manusia, ditanya di tempat yang terang dan seterusnya. Nah, ya. Tetapi nanti kondisinya berbeda. Kita sendirian di alam kubur. Suasananya sangat mencekam. Ya, pertanyaan yang sudah sering kita dengar, bahkan Allah sendiri sudah memberikan jawabannya, mengajarkan jawabannya kepada kita. Ya, jadi kalau ditanya man rabbuka, faqul rabbi Allah. Rabbku adalah Allah. Ditanya tentang wa ma dinuka, apa agamamu? Wa dinil Islam, agama adalah Islam. Ditanya siapa nabimu? Nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kondisinya berbeda ketika kita sudah di alam barzakh. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyatakan di surat Ibrahim, yusabbitu Allahu alladziina aamanu bil qawli tsabit fil hayati dunya fil akhirah. Allah menguatkan, mengokohkan ucapan orang yang beriman ketika hidup di dunia dan ketika di akhirat, yaitu di akhirat ketika menghadapi pertanyaan munkar dan nakir ini. Sehingga tidak setiap orang bisa menjawab pertanyaan ini. Tergantung sejauh mana makrifah mereka terhadap tiga hal tadi. Sejauh mana dia kenal Allah, sejauh mana dia kenal Islam, dan sejauh mana dia mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasul sebutkan jawaban seorang mukmin ketika ditanya itulah Rabbi Allah wa dinul Islam wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan jawaban orang kafir, Rasulullah kabarkan, haha ma'adri, saya tidak tahu. Jawaban munafikun, dia katakan haha ma'adri, sami'tun nasa yaqulu syai'an faqultuhu, saya tidak tahu. Saya mendengar manusia mengatakan sesuatu dan saya pun ikut mengatakannya. Maka untuk orang kafir dan munafik ini, maka munkar dan nakir pun kemudian memukul dengan alat pukul yang dibawa, yang mana alat pukul ini seandainya dipukulkan ke gunung Uhud rata dengan tanah. Nah, maka pertanyaan yang dilontarkan oleh munkar dan nakir ini yang disebut dengan istilah itu apa? Fitnatul qabri. Fitnah kubur, ujian di kuburan. Maka keadaan seseorang itu tergantung sejauh mana dia bisa menjawab atau tidak. Ketika seseorang bisa menjawab, maka dikatakan an-shadaqal abdi, benar hambaku, berikan kasur dari surga, berikan pakaian dari surga. Nah, bukakan satu pintu dari pintu-pintu surga, dilapangkan kuburnya, diperlihatkan tempat dia di surga. Ini sudah dikatakan dengan nikmat kubur. Sedangkan bagi orang-orang yang tidak bisa menjawab, maka baginya adab yang sangat dahsyat yang tidak bisa kita bayangkan. Maka al-ikhwah rahimakumullah, kita niatkan bahwa kita belajar salah satu usul ini bukan sekedar untuk menambah wacana, bukan sekedar untuk ya kita taklim, enggak. Tapi kita niatkan sebagai persiapan masing-masing kita menghadapi hari yang mesti akan menemui kita. Hari di mana kita akan ketemu dengan munkar dan nakir. Hari di mana kita akan ditanya tentang tiga hal ini. Maka kalau di dunia saja kita tidak paham, tidak mengenal dengan sebenarnya apa itu Allah, siapa Allah, siapa itu Rasulullah SAW, dan apa itu Islam, maka sangat besar kemungkinan untuk dia juga tidak bisa menjawab ketika nanti ditanya oleh munkar dan nakir. Dan itu adalah alamat kebinasaan kalau tidak bisa menjawab. Nah, ya ini yang melatar belakangi kenapa kita memilih risalah ini untuk kita baca di pertemuan-pertemuan kita yang akan datang. Nah, jadi sebagai bentuk persiapan agar kita betul-betul mengenal siapa Allah, mengenal agama Islam dan seterusnya. Kemudian risalah ini salah satu usul, sebagaimana yang antum ketahui, ini risalah yang sangat luar biasa sehingga banyak para ulama yang mengajarkan. Banyak ulama yang menulis penjelasan-penjelasan tentang salah satu usul ini.
Nah, mungkin yang ma'ruf di kalangan kita ada syarahnya Syekh Utsaimin, ada syarahnya Syekh bin Baz, ada syarahnya Syekh Abdullah bin Al-Fauzan, ada juga syarahnya Syekh Zaid Al-Madkhali, ya. Kemudian ada syarah Syekh Ahmad Najmi, ya, dan lain-lainnya. Ada syarah Syekh Ubaid Al-Jabiri, banyak sekali. Nah, cuman kita milih di sini syarah yang ditulis oleh Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, kibar ulama yang sekarang sangat aktif dalam berdakwah. Nah, memang agak tebal, sekitar 300-an halaman, tapi tulisannya gede-gede. Nah, jadi insya Allah tidak jangan membayangkan bahwa ini berarti lama, tidak ada masalah, Pak. Nah, kemudian kita langsung saja ke buku ini, ya. Kita baca dari muqaddimah asyar, muqaddimah dari Syekh Shalih Fauzan. Beliau mengawali alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Jadi beliau awali dengan hamdalah dan salawat serta salam kepada Rasulullah dan para sahabat dan keluarganya. Setelah itu beliau mengatakan fabaina aidina hadhihi risalah thalathatul usul wa ya risalatun jalilatun muhtasaratun muayyadatun bil adillati min kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Di hadapan kita, ya, adalah risalah ini, yaitu risalah thalathatul usul. Bahkan ada satu kisah bagaimana Syekh Shalih Fauzan, ya, dari Riyadh ke Madinah untuk mengadakan satu daurah bersama para mahasiswa di sana. Beliau adalah menyampaikan materi ini, Thalathatul Usul. Ya, jadi jangan sampai kita benar menganggap remeh, kita pernah belajar, pernah tapi nggak pernah selesai, ya kan? Nah ini, jadi kelemahan di antara kita adalah sistem pembelajaran yang tidak urut, ya, loncat-loncat dan sebagainya. Belum selesai satu kitab sudah pindah lagi kitab yang lainnya. Nah, bila katakan ini adalah risalah yang sangat agung dan ringkas, ya, risalah yang sangat agung dan ringkas, didukung dengan dalil-dalil dari Alkitab was Sunnah. Itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan nanti kalau kita membaca, setiap syekh menyampaikan satu permasalahan, itu apa? Waliqaulihi ta'ala. Mesti begitu. Berdasarkan firman Allah Ta'ala atau berdasarkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu permasalahan pun dalam Thalathatul Usul kecuali apa? Mesti dibawakan padanya dalil dari Alkitab dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadhihi risalatu fi aslin azim min usulil Islam wa wal aqidah. Risalah ini merupakan pokok yang sangat agung dari pokok-pokok agama Islam. Bisa apa? Berbicara tentang perkara akidah. Ya, risalah ini berbicara tentang perkara akidah. Wa kana al-ulama'u yahtammuna bihadhihi al-mukhtasarat yu'allifunaha wa yat'abuna 'ala ikhtisariha wa tahdhibiha thumma yuhaffizunaha li talabatihim litabqa usulan indahum wa dakhiratan yastafiduna minha wa yufiduna minha. Dan para ulama sangat perhatian terhadap tulisan-tulisan yang ringkas. Tulisan-tulisan yang ringkas. Maka bagaimana kita para ulama berusaha untuk menulis ringkasan-ringkasan, ya. Mereka bahkan sampai misalnya apa ya, mencapekkan diri untuk meringkas, ya, dan menyusun ulang, ya, buku-buku yang panjang, ya, buku-buku yang tebal diringkas bagaimana supaya lebih mudah untuk difahami. Kemudian mereka apa? Yuhafidzunaha li talabatihim, meminta kepada murid-murid mereka untuk menghafal ringkasan-ringkasan ini. Supaya apa? Supaya prinsip ini tadi, dasar-dasar ini kokoh,
di sisi atau pada murid-murid mereka sebagai simpanan yang mereka bisa mengambil faedah dan memberikan faedah dengannya. Nah, jadi kalau orang hafal salatul usul itu luar biasa. Hafal salah satu usul itu suatu hal yang luar biasa. Banyak faedah yang dia akan dapatkan dan dia juga akan bisa memberikan faedah kalau dia misalnya hafal salatul usul. Dan kalau kita lihat buku-buku lama banyak yang seperti ini. Ya, semua bidang itu para ulama membuat ringkasan-ringkasan supaya mudah. Ya, mungkin dalam bidang fikih ada kita kenal Durarul Bahiyah. Ya, karya Imam Asy-Syaukani. Itu ringkasan fikih. Ya, yang merupakan dasar dari orang untuk mempelajari fikih. Dalam mustalah hadis ada Baiquniyah, ada yang lainnya. Ya. Nah, bahkan mungkin kalau kita lihat para ulama itu kadang kita sendiri merasa heran. Kadang ada satu buku ringkas disyarah, dijelaskan panjang lebar. Lah syarah ini diringkas lagi, begitu. Terus nanti ringkasan disyarah lagi, begitu terus. Ya, maka ini menunjukkan betapa pentingnya buku-buku ringkasan. Nah, ya maka wal bada'ata bihadhir risalah bihadhil mukhtasarat hiya al-asasu li talabatil ilmi. Memulai dari perkara-perkara yang ringkas, dari buku-buku yang ringkas, itu merupakan pondasi bagi penuntut ilmu. Ya, fatalibul ilmi yabda bitta'allumi syai'an fa syai'an ya'khudhu min mabadi'il ilmi wa usuli wa yatadarraju fihi. Maka seorang penuntut ilmu dia mulai belajar apa? Ya sedikit begitu. Dia mulai pelajari dari dasar-dasarnya terlebih dahulu. Pokok-pokok dari ilmu itu dia kuasai dulu. Kemudian bertahap dia naik begitu. Kalau enggak, dia akan sesat. Tidak akan sampai pada tujuan. Sebab misalnya kalau kita belajar langsung masuk kepada, anggaplah misalnya Syarah Tahawiyah Ibn Abil Izzi Al-Hanafi. Itu pusing kita. Tidak akan belajar, sudah selesai. Kenapa? Tidak paham sama sekali. Kenapa? Bekalnya tidak cukup. Ibaratnya orang masa dari bayi langsung lari kan nggak mungkin kan. Ya bayi itu mungkin ada dia merangkak, ada dia latihan berdiri, ada jalan sedikit, tahu baru lari. Maka belajar pun juga sebenarnya ada tahapan-tahapannya. Kita belajar yang ringkas-ringkas dulu, pokok-pokok dulu kita kuasai, baru nanti kita bertambah begitu. Oh, tapi lama nanti. Ya emang demikian. Kata Imam Syafi'i bahwasanya menuntut ilmu itu butuh waktu yang lama. Ya. Bahkan Syekh Shalih Al-Syekh dalam Syarah Saratul Usul, Syekh Shalih bin Abdul Aziz Al-Syekh ya, Menteri Urusan Islam. Nah, itu dalam syarahnya beliau mengatakan, ya emang seorang penuntut ilmu ada dia mengambil ilmu itu sedikit-sedikit. Jangan langsung banyak. Ya, anggap misalnya kata beliau, satu hari dia dapatkan satu masalah. Satu hari dia kuasai satu permasalahan saja. Maka 25 tahun dia jadi ulama katanya. 25 tahun jadi ulama. Satu hari satu permasalahan. Berarti kan setahun berapa? Anggap kalau kita pakai hitungan tahun Masehi 365 permasalahan. Dia kuasai betul. Ya, 25 tahun kan 3 kali 25 kan 365 kali 25 udah berapa ribu itu permasalahan. Sudah jadi ulama sudah. Masya Allah. Soalnya itu butuh waktu. Ya, kadang-kadang kita sebagai penuntut ilmu kadang-kadang tidak sabar, pengennya instan, pengennya ya seperti kayak orang main sulap begitu, langsung jadi ulama. Tidak ada, seperti itu tidak ada. Nah, maka fahadil muhtasarat tariqul mutawalat. Maka buku-buku ringkasan ini merupakan jalan untuk mempelajari, menguasai buku-buku yang panjang. Nah, ya. Jadi misalnya sangat mudah sekali nanti, misalnya rekan-rekan setelah belajar Salatul Usul masuk ke kitab Tauhid tidak akan kesulitan. Tidak akan kesulitan. Beda dengan misalnya langsung kita belajar kitab Tauhid. Ya.
Agak sulit nanti. Nah, kemudian misalnya kita sudah belajar Al-Qawaidul Arba, itu masuk ke kasus syubhat gampang. Ya, gampang. Kita belajar wasitiyah, maka dengan itu kita akan gampang masuk kepada Tahawiyah, masuk kepada Tadmuriyah dan seterusnya, itu akan gampang. Maka di sini pentingnya mempelajari buku-buku ringkas, karena ini merupakan jalan untuk mempelajari buku-buku yang panjang. Fala yumkinu ayyufhamal mutawwalat illa ba'da fahmil mukhtasarat wa tadarruj minha syai'an fa syai'an. Maka tidak mungkin orang akan bisa memahami buku-buku yang panjang lebar penjelasannya kecuali setelah dia paham buku-buku ringkasan. Kemudian dia bertahap mempelajarinya sedikit demi sedikit. Nah, ya. Walihada qalu fi ma'na qouli ta'ala, oleh karena itu para ulama menyatakan ketika menafsirkan surat Ali Imran ayat ke-79, walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Tetapi hendaknya kalian menjadi rabbani, pendidik, dengan apa yang telah kalian dikarenakan kalian mempelajari Alkitab dan kalian mengajarkannya. Jadi seorang rabbani, seorang pendidik yang benar, itu adalah apa? Dia mengajarkan ilmu setelah dia mempelajari ilmu. Jadi tidak mungkin dikatakan rabbani kalau dia ngajarnya tanpa dasar ilmu. Tidak pula dikatakan rabbani kalau dia berilmu tapi tidak mau mengajarkan. Jadi harus dua-duanya. Maka dikatakan siapa rabbani? Inna rabbaniyina humul ladzina yabda'una bisighari masailil ilmi qabla kibari. Seorang pendidik yang sejati adalah mereka yang mengawali, memulai, mengajarkan ilmu-ilmu yang sederhana, ilmu-ilmu yang kecil sebelum mengajarkan ilmu yang besar. Ya, jadi mengajarkan permasalahan-permasalahan yang ringkas sebelum maka bukan hal yang bijak ya, misalnya kita ngajarkan kepada orang-orang awam misalnya, anggaplah kita ngajarkan hadis misalnya, Arba'in Nawawi, walaupun kita panjang lebar bicara tentang rawi, tentang sanad hadisnya, ya orang pusing. Gitu. Maka kalau kita lihat, subhanallah, di kisah yang sampai kepada saya, bagaimana Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, hafizahullah ta'ala, ketika mengajar di Masjid Nabawi, yang hadir tuh macam-macam orangnya. Ada thalabul ilmi, ada orang awam, semua kumpul di situ. Maka Syekh mengawali apa? Hadis itu dibaca, diterangkan, disampaikan faedah-faedahnya. Baru saja apa? Beliau bicara tentang sanad. Sehingga orang-orang awam yang saya tidak butuh pelajaran, dia boleh pulang. Dia bisa pergi, tapi dia sudah mendapatkan apa? Faedah. Coba kalau dia dibalik faedahnya. Kita bicarakan sana dulu. Ya, fulan bin fulan begini, fulan begini, pembahasan masalah hadis. Ya orang awam dia pulang karena bosan tuh, tidak paham, dia pulang tidak dapat faedah. Inilah rabban. Seseorang yang mengajarkan ya permasalahan-permasalahan yang sederhana sebelum dia mengajarkan perkara-perkara yang rumit. Nah, ya. Yurabbuna anfusahum wa tulabahum ibtida'an min masail saghirah ila masail kabirah. Maka dia mendidik dirinya dan mendidik murid-muridnya diawali dari masalah-masalah yang kecil menuju kepada permasalahan-permasalahan yang besar. Ya, dan ini dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, wa hadza syai'un tabi'i. Inilah tabiat sungguhnya. Ya tak? Tabiat kita kan mesti mulai dari yang ringan, yang kecil, kemudian meningkat yang gede gitu. Nah, li'anna kullal asya'i tubda' min usuliha wa asasatiha thumma tukabbir wa tu'azzam ba'da dzalik. Karena segala sesuatu itu mesti diawali dari pokoknya, dari dasarnya. Kemudian baru apa? Berkembang, menjadi besar setelah itu. Setelah apa?
pokok dan dasarnya itu kuat. Wa amma alladhi yahjumu 'ala al-ilmi hujuman min a'lahu fa hada yat'ab wa lam yahsul 'ala syai'. Adapun orang yang mengambil ilmu dari atas, langsung dia terjun dari atas ambil semua gitu. Maka ini mencapekkan. Ya, akan membuat orang itu capek dan dia tidak mendapatkan sesuatu. Ya. Bainama alladhi yabda' min al-usuli wa tadarraj hadha huwa alladhi bidna yasiru ma'a at-tariq as-sahih wal jahl salim. Beda dengan orang yang dia memulai dari perkara-perkara mendasar kemudian meningkat, maka orang seperti itu dengan izin Allah Ta'ala dia telah berjalan di atas jalan yang benar dan menuju pada arah yang lurus. Nah, maka ya kita mengingatkan untuk diri kita masing-masing bersabar dalam menuntut ilmu. Tidak mungkin kita langsung demikian enggak. Ya, bahkan kalau kita lihat bagaimana para ulama mereka belajar luar biasa. Ada disebutkan ada Syekh Abdul Aziz Ar-Rajhi, ulama besar juga di Saudi. Beliau ini 25 tahun nih bersama Syekh bin Baz. Mulazamah dengan Syekh 25 tahun. Ada Syekh Muhammad Ramzan di Jubail. Ya, ada seorang ikhwah kita menjadi belajar di sana. Beliau katakan dia 15 tahun bersama Syekh bin Baz. Paham? Tapi sesungguhnya kalau kita bersungguh-sungguh, kita menyibukkan dengan ilmu, 15 tahun itu bukan waktu yang panjang. Ya, karena kita sibuk kan, tahu-tahu udah seperti ini, tahu. Sama dengan kita kan, karena kita sibuk dengan dunia kan ada, udah mau pindah tahun ini sekarang. Ya kan? Sudah 14.31 kita sekarang ini. Kadang-kadang besok sudah mau Id lagi, sudah mau puasa lagi. Kadang-kadang seperti itu. Ya. Nah, ya kita sendiri kadang-kadang yang di Solo tuh ketika kita daurah Ustaz Zulkarnain itu kadang-kadang besok udah mau daurah lagi. Padahal 2 bulan itu hitungan kita kan lama kan. Besok seminggu lagi daurah, besok 2 minggu lagi daurah. Seperti karena kesibukan. Nah kalau kita sibukkan dengan ilmu, waktu itu juga tidak menjadi masalah bagi kita. Nah, Allah Ta'ala menyatakan di surat Al-Baqarah 189, yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj wa laysal birru bi an ta'tul buyuta min duhuriha walakinnal birra man amana ittaqa waqtul buyuta min abwabiha. Mereka bertanya kepadamu tentang hilal. Ya. Jadi para sahabat bertanya kepadamu wahai Rasul tentang masalah apa? Hilal. Maka katakan, hilal itu merupakan waktu-waktu ya, penentuan waktu-waktu bagi manusia, penentuan waktu-waktu untuk haji. Dan bukanlah kebaikan itu dengan engkau mendatangi rumah dari zuhuriha, yaitu dari jendela atau dari atapnya. Tetapi yang dinamakan kebaikan itu adalah engkau bertakwa kepada Allah. Maka datangilah rumah itu dari pintu-pintunya. Nah, maka mereka bertanya tentang masalah hilal. Para sahabat waktu bertanya tentang masalah hilal. Artinya di sini dia bertanya, limada yabda hilalu saghiran, thumma yakburu hatta yatakamal, thumma yashur hatta ya'uda hilalan. Nah, sahabat waktu tanya, wahai Rasulullah, kenapa sih bulan itu awalnya kecil, kemudian menjadi besar sampai kemudian sempurna, bulan purnama, terus kecil lagi seperti bulan sabit lagi. Maka pertanyaan seperti ini dicela oleh Allah Ta'ala. Fa'atabahu alaihim, maka Allah mencela pertanyaan seperti ini. Kenapa? Ini pertanyaan faedahnya tidak banyak. Atau kalau dikatakan, bisa dikatakan tidak ada faedahnya. Faedahnya apa? Hanya sedikit sekali. Maka diarahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala para sahabat ini untuk bertanya tentang hal-hal yang membawa manfaat untuk mereka. Ya,
Gitu apa? Untuk mendatangi mendatangi rumah-rumah ilmu itu dari pintu-pintunya. Nah, ya. Maka bertanya tentang hilal dan keadaannya yang semula kecil menjadi besar, tidak ada faedahnya. Ya. Tetapi faedah itu adalah apa? Dia menanyakan apa yang dibutuhkan. Ya. Jadi pertanyaan yang bermanfaat adalah apa? Bertanya tentang sesuatu yang dia membutuhkan. Maka nanti ada dikatakan fikih soal, ya, fikih bertanya. Ya, maka termasuk kesalahan itu adalah apa? Nah, dia membutuhkan sesuatu tapi dia tanyakan hal yang lain yang dia tidak butuh. Ini adalah satu kesalahan dalam bertanya. Nah, atau dia bertanya sesuatu padahal ada perkara lain yang harus lebih untuk ditanyakan lebih dahulu. Maka hendaknya kau tanya apa faedahnya hilal itu, begitu mestinya. Ya, maka oleh karena itu Allah Ta'ala memerintahkan Rasul untuk menjawab apa? Hilal itu adalah apa? Sebagai penentu waktu bagi manusia. Ya. Jadi Allah perintahkan kepada Rasul untuk menjelaskan kepada para sahabat tentang faedah dari adanya hilal. Ya. Yaitu Allah Ta'ala menjadikan hilal itu ya sebagai waktu, ya, penentuan waktu bagi manusia, sehingga dengannya manusia mengetahui bagaimana ibadah, bagaimana muamalah dan seterusnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengarahkan para sahabat kepada apa? Faedah dari hilal. Sehingga Allah tidak menjawab pertanyaan kenapa hilal itu menjadi dari kecil menjadi besar, menjadi kecil lagi, tidak. Nah, ya maka di sini hendaknya kita juga menjadi orang yang cerdas ya dalam menanyakan hal-hal kepada para ulama. Nah, saya ini adalah satu mukadimah yang sangat bagus yang menasihatkan kepada kita untuk kita apa? Mempelajari ilmu itu dari dasarnya, dari pokoknya, dan juga mempelajari ilmu itu dimulai dari yang ringkas-ringkas, yang sederhana, yang berupa kesimpulan-kesimpulan sebelum kita nanti belajar tentang bagaimana proses kesimpulan itu diambil, kan begitu? Ya. Nah,